terima kasih Anda masih bersama kami di Kabar Petang. Sebelum kita akan dengarkan bagaimana komentar dari Mas Guntur Romli, kita terlebih dahulu memantau bagaimana persiapan di KPU jelang debat malam nanti. Ada rekan kami, Celia Alexandra, yang akan mengabarkan. Celia, bagaimana sejauh ini venue di sana? Apakah sudah mulai dipenuhi, sudah mulai didatangi begitu? Ya, Sira, Putri dan juga pemirsa, benar sekali jika kita lihat saat ini Komisi Pemilihan Umum atau KPU RI sedang mempersiapkan jelang debat nanti di pukul 19.00 waktu Indonesia Barat. Jika dapat kami kabarkan kepada Anda, memang ada dua lokasi tempat persiapan di bagian dalam venue dan juga bagian luar tempat saya mengabarkan saat ini. Jika kita mendengar dari tadi pemirsa, di bagian dalam memang sudah selesai dilakukannya gladi bersih untuk nantinya persiapan di pukul 19.00 jelang debat perdana dari calon presiden nantinya. Kalau di bagian luar pemirsa, dari tadi saya memantau ini mobil berdatangan terus untuk menurunkan undangan-undangan yang nantinya akan hadir di dalam debat nantinya. Karena kita ketahui pemirsa, KPU RI menyediakan 800 undangan untuk nantinya undangan-undangan tersebut hadir menyaksikan secara langsung untuk debat yang akan berlangsung nantinya. Sedangkan untuk masing-masing pendukung dari paslon itu hanya disediakan 75 undangan saja. Sehingga nantinya perlu digarisbawahi juga dalam debat nantinya ini tidak diperbolehkan untuk membawakan alat-alat peraga yang biasanya digunakan untuk dalam pendaftaran sebelumnya maupun dalam beberapa waktu yang lalu yang digunakan oleh masing-masing paslon. Namun hari ini memang tidak diperkenankan untuk membawa alat-alat peraga tersebut. Diketahui juga pemirsa bahwa debat hari ini memang berlangsung selama 6 segmen. Di dalam 6 segmen tersebut akan berlangsung selama 120 menit. 6 segmen ini memang di segmen pertama akan membahas mengenai visi dan misi dari calon presiden dan juga calon wakil presiden yang memang sangat penting untuk diketahui oleh masyarakat karena ini menjadi salah satu tujuan nantinya jika terpilih menjadi presiden maupun wakil presiden di Pilpres mendatang. Selain itu juga di segmen kedua dan yang ketiga ini akan diberikan waktu kepada calon presiden dan juga calon wakil presiden ini untuk memaparkan secara menyeluruh lebih lanjut mengenai visi dan misi yang sudah ditampilkan selama 4 menit di segmen pertama. Dilanjutkan di segmen berikutnya 4 dan 5 nantinya masing-masing calon presiden dan juga calon wakil presiden khususnya memang diperuntukkan untuk calon presiden saja di dalam segmen kali ini yaitu nanti akan diberikan waktu selama 2 menit untuk menjawab pertanyaan yang memang nantinya akan diundi dan dibacakan oleh moderator. Selama itu nanti akan ditutup di segmen terakhir untuk penutup. Sementara kami masih menunggu pemirsa bagaimana nantinya calon presiden dan juga calon wakil presiden dari nomor urut 1, 2, dan 3 akan hadir di KPU RI. Kami akan terus pantau dan kabarkan kepada Anda. Baik, terima kasih Celia Alexandra melaporkan langsung dari KPU. Kita beralih menuju ke Zinedine Duhan yang berada di TPN Ganjar Mahfud. Kita akan lihat seperti apa suasana nonton bareng debat Capres pada malam hari ini. Duhan, silakan. Ya, selamat sore Putri, Sira, dan juga pemirsa. Memang malam ini akan digelar debat perdana ini untuk calon presiden, di mana ini diselenggarakan di KPU RI, ini di kawasan Jakarta Pusat, dan tempat titik saya berdiri sekarang ini merupakan tempat TPN Ganjar Mahfud, di mana ini merupakan salah satu titik yang nantinya akan digunakan untuk nonton bareng debat perdana Capres-Cawapres menuju pemilu 2024. Nah, adapun juga memang ini lokasi yang saat ini nanti akan digunakan untuk nonton bareng debat Capres pada pukul 19.00 waktu Indonesia bagian Barat. Ini berada di Jalan Cemara 19, Menteng, Jakarta Pusat, dan memang konsepnya ini dapat dilihat di bawah memang sudah banyak sekali bantal berwarna-warni. Jadi ini memang nantinya para penonton ini akan lesehan begitu ya, duduk di bawah. Lalu juga memang di atas di semacam panggung juga ada dataran yang sedikit lebih tinggi. Ini sudah disediakan juga bin bag untuk duduk yang lebih nyaman. Artinya juga memang posisi duduk ini nantinya akan dibebaskan di bawah dan juga di atas, dan sudah disediakan juga bin bag untuk posisi duduk yang lebih nyaman. Adapun juga ini memang nantinya akan ada beberapa yang hadir ini dari TPN Ganjar, mengingat juga kapasitas di gedung KPU RI ini di venue yang tidak terlalu besar, yaitu untuk per masing-masing calon presiden dan wakil presiden itu hanya diperbolehkan untuk
membawa 75 orang di luar dari ketua umum dan juga sekjen partai pendukung yang ada di koalisinya masing-masing. Nah, nanti yang hadir di sini ini ada Karania Darman Saputra, ini selaku Deputi Kanal Media TPN Ganjar Mahfud. Lalu ada Tommy Arianto, Direktur Eksekutif Direktorat Informasi dan Juru Bicara TPN Ganjar Mahfud. Lalu ada Seno Baskoro, Jubir TPN Ganjar Mahfud, dan masih ada beberapa jubir TPN Ganjar Mahfud lainnya. Nah, nanti ini diinformasikan akan hadir menjelang mendekati dimulainya debat Capres dan Cawapres yang dimulai pada pukul 19.00 waktu Indonesia bagian Barat. Untuk sementara itu informasi yang saya dapat sampaikan. Putri. Baik, terima kasih Zinedine Duhan melaporkan langsung dari rumah pemenangan dari TPN Ganjar Mahfud. Kita mau lanjutkan perbincangan kita dengan Bang Guntur Romli. Bang, kalau kita lihat ini dari tema debat penegakan hukum ini cukup menarik ya, karena salah satu cawapresnya ini adalah Menko Polhukam, Mahfud MD, yang artinya saat ini dia memiliki wewenang terkait penegakan hukum di Indonesia. Dan menariknya lagi, Ganjar sempat memberikan skor 5 untuk penegakan hukum di Indonesia. Apakah tema debat di penegakan hukum ini nantinya akan menjadi titik lemah atau mungkin jadi serangan balik untuk kubu Ganjar Mahfud? Iya, soal penegakan hukum kan memang sekarang itu ada persoalan. Tadi disampaikan juga oleh Mas Boy ya kan. Dan juga kalau ada ironi di situ kan, bagaimana Ketua KPK menjadi tersangka kasus pemerasan, Wamenkumham tersangka kasus sogok, ya kan? Dan juga ada putusan MK yang curang sehingga ketua MK-nya juga harus dicopot. Jadi ini kan adalah fakta-fakta ironis dari kasus-kasus penegakan hukum di Indonesia. Dan ketika Mas Ganjar memberikan poin 5, kok banyak yang marah-marah, padahal itulah yang terjadi gitu kan. Nah, kemudian kalau dikaitkan dengan posisi Prof. Mahfud MD sebagai cawapresnya Mas Ganjar, karena itulah Prof. Mahfud MD melakukan tindakan-tindakan kerja-kerja yang sebenarnya itu juga dia berusaha keras untuk menegakkan hukum di Indonesia. Misalnya kasus membongkar kasus Sambo, kemudian kasus korupsi di Asabri, kemudian juga mengungkap beberapa dugaan-dugaan penyelewengan di Kementerian Keuangan, Direktorat Pajak. Ya, kasus-kasus seperti Rafael Alun, kemudian juga mantan kepala pajak yang ada di beberapa daerah itu kan masuk dalam lingkaran-lingkaran kasus-kasus korupsi tersebut. Karena memang sudah korupsi kita itu memprihatinkan, Mbak. Dari beberapa catatan kami di ahli korupsi itu ada 200 triliun ya yang dikorupsi. Padahal itu kalau dikonversi, kalau mau dijadikan sebagai puskesmas, itu bisa 60.000 puskesmas. Kalau mau dijadikan sebagai SMK gratis seperti yang dibangun Pak Ganjar di Semarang, itu ada 40.000 SMK. Itu setara dengan 5 SMK gratis boarding berasrama di setiap kecamatan di Indonesia. Bayangkan, itu kalau korupsinya bisa kita cegah. Nah, bagaimana komitmen Mas Ganjar untuk itu? Ada. Mas Ganjar sudah terbukti, bukan lagi cuma janji ketika menyelamatkan keuangan pemerintahan Provinsi Jawa Tengah dengan membangun sistem yang disebut dengan Government Resource Management System yang menyelamatkan 1,2 triliun ya dengan melakukan program digitalisasi keuangan. Jadi kita bicara soal bagaimana persoalan-persoalan korupsi itu harus diberantas karena itu terkait dengan pelayanan publik. Jadi ketika Mas Ganjar datang ke Merauke bertemu dengan pendeta yang namanya Leo, diceritakan ini pendeta sekaligus juga bidan. Kenapa menjadi bidan? Karena tidak adanya tenaga kesehatan di beberapa desa di Papua. Karena itulah program kami yaitu mencanangkan untuk pelayanan publik yaitu satu desa, satu puskesmas, dan satu dokter atau satu nakes. Jadi ini semua terkait. Soal penegakan hukum, soal korupsi, soal pelayanan publik itu saling kait mengait. Bicara soal misalnya soal penguatan demokrasi. Ini tema debat ya malam ini kan. Penguatan demokrasi adalah terkait bagaimana Mas Ganjar menjantawahkan dengan belusukan yang tiada henti. Bertemu dengan rakyat, kemudian menyerap aspirasi. Bahkan disebut dengan Pak Ganjar ini belusukan plusnya Pak Jokowi. Kenapa? Sambil menginap. Karena dengan bertemu dengan masyarakat, menyampaikan langsung apa aspirasi mereka, keluhan mereka, itulah demokrasi. Sekaligus juga adalah pelayanan juga publik di situ. Kemudian juga mendengarkan keluhan masyarakat yang muncul melalui media sosialnya Mas Ganjar dijawab, kemudian langsung dikerjakan, kemudian dilaporkan lagi. Itu kebagian adalah menyerap aspirasi demokrasi sekaligus juga menata bagaimana melayani publik. Dan itu semua Mas Ganjar katakan, kerjakan, bukan lagi hanya janji-janji, tapi sudah bukti-bukti yang beliau lakukan selama menjadi Gubernur Jawa Tengah. Dan Pak Mahfud pun juga akan mengimbangi, akan menyempurnakan ketika Pak Mahfud sudah sosok disebut dengan pendekar hukum yang tegas, yang tanpa pandang bulu dalam menegakkan hukum.
dan juga adalah peluru tak terkendali kalau kata Gus Dur, karena saking beraninya Prof Mahfud memberantas korupsi, mengungkap mafia hukum, karena beliau adalah sosok yang bersih yang tidak bisa disandra dengan kasus apapun. Demikian, Mbak. Baik, yang menjadi masalah juga kan secara keseluruhan tadi dibahas mengenai dari Bang Boyamin itu kan karut-marut ya, tebang pilih. Ya. Nah, saat ini nih masyarakat siap-siap menonton bagaimana tadi jangan sampai cuma sekedar janji tapi direalisasikan ketika benar-benar terpilih Ya. gitu ya. Kita nanti akan juga masih akan memantau bagaimana persiapan debat. Usai jeda, Kabar Petang segera kembali.